Oke, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua di siang hari ini. Saya akan menjelaskan tentang materi saya yang dapat saya kerjakan media saya di siang hari ini tentang pengendalian saraf pada proses pencernaan makanan. Mata kuliah Fisiologi Hewan dan Manusia dengan dosen pengampu Sylvia Hana K. Sirait SSI MSc. Baik, perkenalkan nama saya Stanis Gabriel Wihawari, program studi pendidikan biologi NIM 2019-59031 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 10 bagian dari sistem pencernaan manusia. Di sini yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam empedu, yang ketujuh hati, yang kedelapan rektum, yang kesembilan pankreas, dan yang kesepuluh anus. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama rongga mulut. Seperti kita ketahui bahwa di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut saat makanan diubah menjadi bolus. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Mulai kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Yang ketiga, lambung. Lambung terletak dalam rongga perut bagian atas, bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan dicerna di dalam lambung kurang lebih 6 jam. Setelah itu, cime meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus dicampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Yang berikutnya, usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum, yang panjangnya kurang lebih 12 cm. Dan akhir dengan anus. Anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuang fases. Yang keenam yaitu empedu. Fungsi empedu adalah dapat membantu mengemulsi lemak. Tidak semua jenis lemak masuk ke dalam sistem pencernaan, bisa langsung diserap oleh usus. Tubuh membutuhkan zat yang mampu untuk menguraikan lemak tersebut. Beberapa jenis zat mungkin dapat dengan mudah larut dalam air, namun tidak begitu dengan lemak. Lemak lebih mudah untuk diserap oleh tubuh ketika dalam bentuk partikel yang lebih kecil. Di dalam sinilah fungsi empedu. Keberadaan empedu sangatlah penting untuk proses penyerapan lemak, termasuk juga dalam proses penyerapan vitamin dan larutan dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang ketujuh yaitu hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dan tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati merupakan salah satu organ yang berikut fungsi hati. Hati memiliki fungsi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Berikut ini fungsi hati lainnya.
Yang pertama, menghancurkan sel darah merah. Fungsi hati yang satu ini bukannya menghancurkan sembarangan sel darah merah, tetapi sel darah yang sudah tua. Proses ini membuat fases warna coklat, namun jika fases ini berwarna pucat atau tidak, atau ya. Selanjutnya, membersihkan darah. Fungsi lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti yang berasal dari obat-obatan alkohol. Selanjutnya, yang ke-8, rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara fases. Yang berikut, yang ke-9 yaitu pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ yang terletak di belakang rongga mulut dan dengan panjang sekitar 12-18 cm. Organ yang bentuknya memanjang ini bisa saja mengalami gangguan jika fungsi pankreas atau rusak. Bisa timbul masalah pada pencernaan dan penyakit lain, misalnya diabetes. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua fungsi pankreas yang perlu dipahami. Fungsi eksokrin. Selain pankreas, kelenjar eksokrin juga terdapat di berbagai bagian tubuh seperti kelenjar air liur di mulut, kelenjar keringat di kulit, dan kelenjar eksokrin di usus dan lambung. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan dialirkan ke seluruh cerna. Enzim tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama enzim lipase untuk menguraikan lemak, yang kedua enzim protease termasuk kometripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Yang ketiga enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah dan glukosa. Fungsi endokrin. Fungsi endokrin merupakan kelenjar endokrin dalam kelenjar yang menyalurkan zat tertentu ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dengan glikogen. Yang ke-10 yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya fases. Oke, baik, sekian dari materi saya tentang media yang sudah saya kerjakan di siang hari ini. Sebelum saya mengakhiri penjelasan saya di siang hari ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan dan yang benar boleh diterima. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.